Sebagian orang melihatnya sebagai tanda pemberontakan atau ancaman terhadap simbol negara. Di tengah perdebatan itu, kita perlu bersikap jernih, membedakan antara cinta, negara, dan kekecewaan pada pemerintah. Bendera negara tetap sakral. Oke kawan-kawan, ini bicara tentang bendera One Piece, bicara tentang rasa kecewa dan tugas negara untuk mendengar. Fenomena bendera One Piece yang viral menjelang peringatan HUT RI ke-80 memunculkan perdebatan ruang publik. Sebagian orang melihatnya sebagai tanda pemberontakan atau ancaman terhadap simbol negara. Sebagian lain melihatnya sebagai bentuk ekspresi anak muda yang lahir dari budaya populer atau yang sering kita sebut adalah budaya pop. Di tengah perdebatan itu, kita perlu bersikap jernih, membedakan antara cinta, negara, dan kekecewaan pada pemerintah. Ini sebuah realitas sosial, di mana kita lihat kritik angka pengangguran begitu besar, kritik angka korupsi masih merajalela, belum lagi ya kita lihatlah. Ini kan ekspresinya nggak boleh kita tolak. Negara tidak boleh resisten terhadap kegelisahan anak muda. Generasi muda hari ini tumbuh di tengah banjir informasi, hiburan, dan simbol fiksi. Mereka akrab dengan cerita-cerita seperti One Piece yang penuh pesan kebebasan, persahabatan, perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan kita lihat ini bentuk-bentuk ini perlawanan dan ini adalah cerita-cerita yang menjadi semangat, yang membangun semangat mereka, menggelorakan. Dan ini juga menjadi cerita-cerita kepahlawanan kita ketika Indonesia ini lahir. Kita dapat cerita-cerita. Nah hari ini biarkanlah cerita itu tetap hadir. Jangan cerita-cerita itu menjadi sebuah ketakutan. Dalam cerita itu tokoh-tokoh memberontak bukan karena mereka benci dunia, tapi karena ingin memperbaikinya. Mereka melawan penindasan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk meraih kebebasan yang seharusnya dimiliki semua orang. Narasi inilah yang mungkin diterima dengan hati banyak anak muda Indonesia ketika bendera One Piece berkibar di media sosial atau di beberapa sudut kota. Bukan berarti mereka membuang merah putih. Bendera negara tetap sakral, tetapi menjadi simbol pemersatu yang tidak bisa digantikan. Karena kita yakin merah putih tetap menjadi yang terbaik. Itu adalah simbol yang terbaik untuk menyatukan bangsa ini. Walaupun muncul simbol alternatif ini adalah tanda lain. Mereka ingin didengar. Mereka kecewa karena nilai kebersamaan, keadilan, dan solidaritas yang seharusnya hadir di kehidupan nyata, justru mereka temukan di dunia fiksi. Inilah saatnya negara bercermin. Jika anak-anak muda mereka merasa lebih terwakili oleh simbol-simbol bajak laut ketimbang simbol kenegaraan, maka ada yang salah dengan cara negara hadir dalam kehidupan mereka. Tugas negara bukan sekedar menegur atau melarang. Tugas negara adalah mendengar, memahami, lalu mengajak mereka kembali dengan cara yang lebih manusiawi. Kita tidak boleh buru-buru memberi stigma, menganggap mereka anti negara, hanya akan memperlebar jarak dan menutup pintu dialog. Padahal mereka masih cinta negeri ini. Mereka hormat pada merah putih, tapi kecewa pada cara pengurus negara menjalankan amanah. Cinta dan kecewa bisa hidup berdampingan. Justru karena cinta itulah mereka ingin perubahan. Negara harus cukup bijak membedakan mana pemberontakan dan mana kerinduan akan perubahan. Yang dibutuhkan bukan pendekatan represif, melainkan pendekatan kreatif. Energi muda yang begitu besar bisa diarahkan ke gerakan nasionalisme yang segar, menggabungkan kecintaan mereka pada budaya populer dengan semangat kebangsaan. Biarkan mereka mencintai tanah air dengan cara mereka sendiri, selama tidak mengganti lambang resmi negara. Tugas kita adalah merangkul, bukan mengucilkan, apalagi memukul. Fenomena bendera One Piece adalah alarm sosial, alarm yang mengingatkan kita bahwa ada jarak
yang semakin lebar antara negara dan generasi mudanya. Anak muda Indonesia bukan anti negara. Mereka justru ingin merasa bagian dari negara ini. Mereka ingin simbol yang mereka hormati juga mendengar isi hati mereka. Sebagai bagian dari pemerintah, saya melihat fenomena ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa tanggung jawab. Karena jika kita mau mendengar kekecewaan bisa berubah menjadi cinta. Dan cinta itu yang akan membuat merah putih harus berkibar. Bukan hanya di tiang, tapi juga di hati mereka. Karena Indonesia lahir dari sebuah cita-cita besar yang hari ini kita cintai. Saya Immanuel Ebenezer, Ketua Prabowo Mania dan juga Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kita berjuang bersama. Indonesia terang bersama Prabowo Gibran. Aku merah putih karena aku mencintai negeri ini. Indonesiaku, merah putihku tetap di hati.